Okay, so good morning, ladies and gentlemen. Good morning, dear students of penulisan dan publikasi ilmiah, mata kuliah penulisan dan publikasi ilmiah. Karena ini adalah mata kuliah wajib fakultas, saya akan menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kelas ini merupakan kelas pengganti karena pada waktu itu kebetulan saya sedang izin untuk tidak mengajar. Jadi pada hari ini saya ingin memberikan memberikan sharing tentang publikasi. Dalam hal ini bukan semacam publikasi yang sudah jadi, tetapi adalah platformnya atau media apa yang kita gunakan untuk mempublikasikan karya ilmiah kita. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita sudah memahami bahwa apa itu penulisan ilmiah dan juga apa itu publikasi ilmiah. Setelah kita menulis ilmiah yang di dalamnya terdapat beberapa diksi yang ilmiah juga, kemudian dengan runutan-runutan atau step-step yang juga merupakan step yang ilmiah. Jadi dimulai dari introduction atau latar belakang, kemudian diikuti oleh literature review, kemudian metodologi, selanjutnya adalah finding and discussion, dan kemudian conclusion atau kesimpulan. Dalam hal ini kemudian ketika semua sudah tersusun rapi, kemudian sudah mengolah data, kemudian juga berkesimpulan, kemudian pada akhirnya tulisan kita itu akan menjadi sebuah tulisan ilmiah begitu ya, dan tulisan ilmiah itu kurang lengkap tanpa kita publikasikan dan tanpa kita kenalkan kepada publik gitu ya. Publik dalam hal ini adalah memang kalau dalam kajian ilmiah, publik atau reader kita memang terbatas dalam kajian ilmiah juga. Jadi di sini contohnya adalah melalui platform jurnal. Nah, jurnal yang saya akan kenalkan di sini merupakan salah satu representasi dari semua jurnal yang ada di Indonesia ya, atau juga di luar negeri. Hanya ini jurnal ini kebetulan adalah milik dari lab sastra Inggris, laboratorium sastra Inggris bernama Lire Journal, dan jurnal ini sudah mengikuti kaidah OJS atau Open System Journal. Apa itu Open System Journal? Open System Journal itu semacam yang sudah otomatis ada fitur-fitur yang ada di dalamnya itu sudah lengkap, seperti yang tampak di layar. Misalnya di sini ada bagian home-nya ya, bagian depannya gitu ya, covernya. Kemudian di sini ada archive-nya, kemudian ada announcements-nya, ada submissions, ada about. Di about di sini misalnya kalau kita klik ada about the journal, dan jadi di situ ada deskripsi jurnal Lire itu apa sih gitu ya. Karena ini milik sastra Inggris, makanya dibuatlah semacam bahasa Inggris. Tetapi Open System OJS ini, Open Journal System ini memang dilanjutkan atau ditujukan memang untuk pembaca yang internasional begitu ya, walaupun jurnalnya nanti terstandar masih nasional. Sehingga kebanyakan dari OJS, Open Journal System tadi saya bilangnya Open System Journal ya, tapi sebenarnya Open Journal System OJS itu biasanya akan kebanyakan menggunakan bahasa Inggris, walaupun ranahnya masih jurnal nasional. Dalam hal ini memang sastra Inggris, laboratorium sastra Inggris masih memiliki jurnal, Lire Journal dalam standar nasional. Kemudian di dalam about tadi ya, misalnya ada about the journal, deskripsinya, kemudian editorial team itu para editor, baik dari dalam internal jurusan sastra Inggris, maupun dari luar. Kemudian juga ada peer reviewers atau mitra bestari. Mitra bestari itu nanti setelah ada editornya meneliti, mereview lagi, ada ngecek, revisi dibalikan ke penulis, nanti penulis mengembalikan lagi dan kemudian dicek oleh si mitra bestari. Biasanya mitra bestari ini lebih kepada proofreader yang kedua gitu. Jadi seperti skripsi nantinya ya, kalian itu bikin tulisannya dulu, kemudian dikonsultasikan ke pembimbing pertama gitu ya. Pembimbing pertama akan memelihatkan entah nanti fokusnya dia adalah tentang
tata cara penulisannya, kemudian nanti kalau sudah fix, sudah selesai, kita lanjut ke pembimbing 2. Nanti pembimbing 2 lebih ke teknis grammarnya atau substansinya atau konten dari tulisan ilmiah kalian. Begitu, jadi nanti akan saling membantu antara editorial team dan juga peer reviewers ini. Kemudian ada privacy statement, merupakan statement bahwa publikasi ini bersifat original, tidak menjiplak gitu ya, tidak plagiat, dan kalian sudah tahu apa itu definisi tentang plagiasi. Kemudian di sini kontak, ya tentu saja kalau isinya kontak ya, isinya siapa yang bisa dikontak untuk langsung jika ada bertemu dengan masalah terkait dengan teknis. Nah, bagaimana cara kita langsung mengumpulkan? Jadi kalian sudah punya tulisan begitu ya, tulisan yang sudah runtut, sudah biasanya kalau di jurnal ini agak lebih independen daripada tulisan ilmiah skripsi ya misalnya, karena skripsi itu tidak bisa dikatakan independen karena kalian memang akan tergantung dengan pembimbing 1 dan pembimbing 2 ya. Kalau pembimbing 1-nya sudah oke, syukurlah gitu ya, kemudian lanjut ke pembimbing 2, dan kalau pembimbing 2 kurang oke, kalian harus balik lagi ke revisi yang apa yang sudah ditentukan oleh si pembimbing 2 tadi. Memang agak lama dan memang agak harus gitu ya. Tetapi kalau di jurnal sendiri, walaupun kita punya editorial team dan juga reviewer tadi ya, Mitra Bestari tadi, itu tidak serumit kalau kita berkonsultasi dengan pembimbing. Jadi memang tidak ada konsultasi yang sering ya, karena ini memang hanya semacam dari awal di editorial team ada yang namanya ketua editor ya, editor in chief. Nah, editor in chief itu akan memutuskan apakah tulisan ini layak untuk lanjut masuk ke redaksi gitu ya, untuk lanjut ditaruh ke editor-editor yang baik internal maupun eksternal. Jadi kalau misalnya dari editor in chief saja sudah membacanya tulisan ini amburadul begitu ya, tidak terstruktur, walaupun ada introduction, walaupun ada literary review, ada conclusion dan lain sebagainya, tapi kok isinya saling nge-gap gitu ya, antara satu paragraf nge-gap. Nah, itu biasanya tidak perlu lagi merevisi tapi langsung di reject atau ditolak begitu biasanya. Kemudian ketua atau editor in chief juga akan memutuskan, tulisan ilmiah ini akan diterima karena substansinya menarik. Hanya saja misalnya, terdapat beberapa kesalahan grammar atau beberapa kesalahan metode yang kurang pas gitu ya. Tetapi masih bisa diselamatkan istilahnya. Nah, ke editor in chief akan mengirimkannya ke editor gitu. Jadi ada proses-prosesnya nanti. Nah, kemudian setelah kalian punya tulisan tadi yang menurut kalian sudah oke gitu ya, kalian sebelum masukkan ke jurnal harus masukkan dulu, minta tolong teman dulu untuk menjadi proofreader. Proofreader di sini adalah teman yang tidak ikut bagian dalam tulisan kalian, tetapi paling nggak maulah membaca gimana grammarnya, paling nggak karena ini ditulis dalam bahasa Inggris, kemudian juga gimana runtutan atau cara kalian meneliti dan juga menuliskannya menjadi sebuah penelitian. Nah, kalau misalnya teman kalian itu sudah merasa oke, kalian juga bisa langsung submit di OJS ini, di Open Journal System. Di submission ini, di sini ada submission preparation checklist. Oh ya, wait a minute. Sebelum kalian melakukan submission, kalian harus yang namanya login. Tapi karena ini baru pertama kali, artinya kalian harus register dulu. Register ya sama seperti akun-akun yang lain, kalian akan mengisi biodata kalian, kemudian nanti kalian akan login, gitu ya. Kemudian diisi checklist-checklistnya, apakah benar the submission has not been previously published, gitu ya. Ini secara formalitas aja, tapi memang harus dipahami. The submission file is in open office. Nah, ini maksudnya kita langsung menyarankan bahwa penulis harus menggunakan Microsoft Word atau RTF document file format. Kemudian dan lain-lain sebagainya. Nanti ada single space, uses Arial 11, jadi ada fontnya itu juga dipertimbangkan dan lain sebagainya, harus diikuti gitu ya, sesuai dengan template-nya. Jadi ketika sudah menulis tadi, kita juga punya template masing-masing jurnal pasti berbeda-beda. Nanti kalian bisa download template-nya di sini. Jadi for authors, di sini artikel template, klik aja. Nanti sudah ada template-nya.
dia langsung mendownload secara otomatis ketika diklik template tadi. Kemudian itu submission ya. Saya nggak akan langsung mencontohkan login aja. Mungkin nanti kalian bisa try ya, mencoba sendiri nanti. Kemudian di dalam jurnal ini saya akan balik ke home lagi. Di dalam jurnal ini, yang paling atas itu biasanya adalah current issue. Di sini tertulis volume 5 nomor 1. Artinya, di jurnal Lire ini terbit 1 tahun 2 kali, bulan Maret dan bulan Oktober. Dan artinya ada dalam volume itu menunjukkan tahun. Volume 1 akan ada nomor 1 dan nomor 2. Artinya volume 1, tahun 1 itu ada terbitan bulan Maret dan terbitan bulan Oktober. Di Lire ini sudah ada volume 5. Artinya Lire ini sudah mencapai tahun kelima dengan edisi nomor 1 yang sudah publish. Artinya Maret 2021 sudah publish. Apakah kita bisa mengakses jurnalnya secara free? Bisa. Ini adalah artikelnya. Jadi ada berapa artikel dalam edisi Maret. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ada 8 artikel yang masuk ke Lire dan sudah dipublish. Sebenarnya yang masuk itu lebih dari 8, tapi ada beberapa rejection, ada beberapa artikel yang tidak kami publish ya, karena tadi itu beberapa kendala teknis, beberapa substansi yang tidak pas untuk masuk ke Lire. Jadi ada 8 yang benar-benar sudah direvisi, sudah dikembalikan ke penulis, kemudian dikirim lagi ke mitra bestarinya atau reviewernya tadi, kemudian dibalikin lagi kalau ada revisi dan ada pengulangan-pengulangan revisi yang memang akhirnya menjadikan artikel ini menjadi artikel yang paling gong untuk bisa dipublish dengan baik ya. Kemudian apa istimewanya mempublikasikan di Lire misalnya? Ya karena di Lire ini sudah tahun kelima, artinya kami setiap tahun itu mengupayakan bahwa pelayanan Lire ini terjamin ya. Jadi memang ada tadi itu bukan hanya kalian punya tulisan ilmiah. Kenapa ilmiah? Karena tulisan diksi-diksinya sudah ilmiah, karena sudah ada introduction-nya, karena sudah ada literary review, tapi nggak dibaca substansinya kemudian langsung dipublish. Itu juga tidak bagus karena tidak ada proofreader, tidak ada yang menge-proof, tidak ada yang membuktikan bahwa apakah ini valid ya penelitiannya begitu. Dilihat dari metodologinya misalnya. Nah, kalau Lire ini sudah melalui tahap editorial tadi, sudah melalui tahap mitra bestari dan kemudian tahap akreditasi. Sampai sejauh ini akreditasi dari Lire ini adalah Sinta 3 dari Dikti ya. Jadi Dikti itu mengeluarkan namanya Sinta 1 sampai 6. Sinta 1 itu yang paling bagus karena dia sudah bertaraf internasional biasanya. Kemudian ada Sinta 2 tingkatan kedua, Sinta 3 tingkatan ketiga, Sinta 4 tingkatan keempat sampai ke 6 gitu. Jadi biasanya kalau sudah masuk ke Sinta itu lumayan lah untuk dapat dipercaya oleh si penulis sehingga mengirimkan ke jurnal ini. Nah, kemudian jurnal ini juga ada yang berbayar, ada yang gratis. Ini tergantung dengan pengelolanya ya. Misalnya di universitas-universitas yang sudah besar misalnya, yang memang mendanainya cukup banyak gitu ya di jurnalnya, running jurnalnya sudah banyak, artinya mereka walaupun sudah Sinta 1 yang paling akreditasi yang paling bagus tadi, bisa saja tetap free ya, gratis gitu. Kemudian kalau Lire ini gimana? Gratis apa enggak? Ini Lire Sinta 3, kami ada bukan gratis lagi, tapi memang berbayar karena ya ada hal-hal yang memang kita harus anggarkan supaya kita bisa memberikan kualitas prima ya. Jadi karena ada hal-hal misalnya supportnya dari misalnya universitas juga kok masih sudah fully support, tapi masih ada beberapa hal yang memang kita ukur untuk membuat editor dan juga mitra besarnya itu lebih bisa semangat dalam bekerja gitu ya, dibanding dengan yang universitas yang besar tadi, mereka sudah fully support, artinya dana yang dianggarkan pun lebih besar gitu ya. Jadi di Lire ini kita berbayar gitu.
Nah, kemudian siapa penulisnya? Penulisnya bisa dari ranah. Coba ya, tadi ada deskripsinya ya di sini. Wait, about the journal. Di sini dia bilang bahwa Lire Jurnal ini miliknya Laboratorium Sastra Inggris, jurusan Sastra Inggris Universitas Bangka Belitung. Kemudian published twice a year in March and October. Kemudian was published in 2017. Kemudian fieldnya atau area penelitiannya adalah language, bahasa, literature atau sastra, study of culture, budaya, dan juga nanti language itu macam-macam ya, ada psycholinguistic, sociolinguistic, discourse analysis, critical discourse, etc. sampai applied linguistic yang lebih masuk ke education, for example. Kemudian ada literature yang ada comparative literature, American literature, Asian, and etc. Kemudian ada study of culture, jadi orang sosiologi pun kalau mau masukin artikel ke Lire ini juga bisa. So I think that's all for my explanation about the OJS ya. Ini hanya sebagai media, platform. Nanti akan lebih banyak dijelaskan lagi tentang apa itu bentuk publikasi gitu ya. It's not only about the journal, but you can also have the repository and other publication in the other platform gitu ya. Jadi di penulisan dan publikasi ilmiah ini, memang publikasi ilmiah akan lebih merujuk ke jurnal, tapi nanti akan dijelaskan lagi publikasi ilmiah mana lagi yang akan merujuk ke bahwa dia itu adalah platform publikasi ilmiah gitu. Karena kebetulan kita punya jurnal, why not? Saya share di sini jurnal jurusan kita sendiri ya. So thank you for listening ya. So good luck with your new material after UTS dengan Pak Herlan 1 kali meeting dan juga Pak Ari nanti 6 kali meeting. Thank you and good morning everyone. Bye-bye.